Bab 43. Janji. Seminggu kemudian, Revan tidak bisa tenang karena beberapa hari ini Ara tidak membalas pesannya. Padahal 2 hari lagi sekolah sudah mulai masuk. Sekarang mereka sudah akan masuk ke kelas 12. Dan Revan lagi-lagi resah, gelisah, lantaran Ara belum kembali lagi ke Jakarta. Entah kenapa kata-kata Ara yang terakhir kali waktu itu membuat Revan semakin tidak karuan. Berkali-kali Revan mengirim pesan, tetapi tidak dibalas juga. Bahkan kali ini nomornya menjadi tidak aktif. Ara, kamu di mana? Revan menjambak rambutnya kasar. Ucapan Ara beberapa hari yang lalu mungkin bisa dikatakan ucapan terakhir dari Ara yang mengatakan bahwa ibunya di Jepang sangat membutuhkannya. Benar-benar membuat pikiran Revan menduga-duga hal yang tidak ingin dia pikirkan. Ibuku sakit parah, Van. Beliau sekarang tinggal di Jepang bersama sahabatnya. Tetapi kata sahabatnya itu, ibu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ibu membutuhkan aku, Van. Ibu hanya sendirian, gak punya siapa-siapa di sana. Aku harus bagaimana? Saat itu Ara seperti menangis. Bahkan dia tidak menggunakan kata panggilan gue lo, tetapi menyebut dirinya aku. Sungguh Revan tidak pernah menyangka kalau setelah itu Ara tidak menghubunginya lagi. Apakah Ara pergi ke Jepang menyusul ibunya? Tidak, jangan sampai itu terjadi. Revan belum siap ditinggalkan oleh Ara. Dia belum menemukan gembok hati Ara. Revan masih ingin terus bersama dengan gadis yang sangat ia cintai itu. Pikiran Revan berkecamuk tidak tenang. Dalam hatinya selalu berharap Ara tidak akan meninggalkan cintanya. Kepingan cinta Ara yang sudah hancur kini mulai bersatu sedikit demi sedikit. Revan hampir berhasil menyatukan semua patahan hati Ara. Hati yang dulu pernah ia patahkan. Kepingan itu sudah hampir terbentuk kembali. Tetapi entah kenapa, sekarang harus ada satu penghambatan di antara mereka. Ara, gue yakin sebelum lo masih cinta sama gue, hanya lo, Ra, yang akan mengukir di hati ini. Batin Revan. Setelah perasaan Revan membaik dan pikirannya sedikit jernih, akhirnya Revan memutuskan untuk pergi menemui Ara di Jogja. Malam itu juga Revan langsung membeli tiket pesawat penerbangan menuju Jogja yang paling cepat. Ayah, Bunda, Abang mau ke Jogja hari ini. Abang mau lihat keadaan Ara yang enggak ada kabar selama beberapa hari. Abang khawatir. Ucap Reva membuat Aulia dan Sandi saling berpandangan. Sepertinya putra sulungnya ini memang menyukai Ara, atau mungkin sudah ada rasa cinta yang ada di hati Reva untuk gadis itu. Melihat betapa pedulinya Revan dengan Ara selama ini. Tapi Bang, ini sudah malam. Kenapa tidak besok aja? Tanya sang ayah. Enggak ya, perasaan abang enggak enak. Abang izin pamit. Tadi udah pesan tiket penerbangan jam 20 WIB ke Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Sandi dan Aulia serentak. Hati-hati ya Bang. Salam buat Ara dan simbahnya. Seru sang bunda. Ya Bun, insya Allah. Jawab Revan berjalan ke arah pintu dan langsung keluar dari dalam rumah. Setelah menempuh perjalanan udara sekitar 1 jam 10 menit, akhirnya Revan sampai di bandara YIA dan langsung memesan taksi online menuju alamat rumah Mbah Nah. Di dalam hati Revan selalu berdoa, semoga keadaan Ara baik-baik saja. Dia tidak pernah ke Jepang, atau mungkin dia tidak akan bertemu dengan Ara lagi.
Perjalanan menuju Bantul terasa semakin lama. Ongkir kena, Revan buru-buru saat ini jam juga sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih. Revan berharap mudah-mudahan saja Ara masih ada di tempat simbahnya. Jangan sampai Ara sudah pergi meninggalkannya menyusul ibunya ke Jepang. Mbah Na menatap pemuda di depannya ini dengan tatapan yang sulit diartikan. Mbah Na ingat pemuda ini adalah sahabatnya Ara. "Apakah kamu yang bernama Revan?" tanya Mbah Na, membuat Revan langsung menganggukkan kepalanya. "Iya Mbak, saya Revan, sahabatnya Ara." Aranya kemana ya Mbak? Kenapa nomornya tidak aktif?" "Loh, kamu tidak dikasih tahu sama Ara, toh Le?" Revan menggeleng. "Ara sudah pergi ke Jepang 5 hari yang lalu, setelah selesai mengurus paspor dan segala persiapannya. Ara dan Aldo terbang ke Jepang. Ibunya sakit parah dan mereka ingin melihat keadaannya." Bagai disambal petir di siang bolong, Revan sangat terkejut dan syok. Meskipun dia sudah menduganya, kalau kemungkinan besar Ara pergi ke Jepang untuk melihat keadaan ibunya. Yang Revan sangat kecewakan adalah kenapa Ara tidak mengatakan hal itu. Kenapa Ara tidak izin pamit kalau dia mau pergi? Revan merasa tidak berguna di hidup Ara. Padahal selama ini dia sudah berusaha membuat hati Ara sembuh kembali. Apakah pengobatannya selama beberapa bulan ini hanya sia-sia? Lalu, kenapa ponsel Ara tidak aktif, Mbah? Tanya Revan. Kalau itu, Simbah tidak tahu. Coba kamu tanya Siva. Dia di tempat budenya. Rumahnya dekat kok dari sini. Kamu jalan lurus ke arah utara. Nanti setelah 2 rumah di situ, ada pohon mangga. Nah, rumah budenya Siva di samping pohon mangga itu. Jelas Mbah Ena. Baik Mbah, terima kasih. Saya akan langsung mencari Siva, ucap Revan berpamitan. Revan akan menghubungi Siva dan mengatakan bahwa dia ada di Jogja dan sedang ingin bertemu dengannya. Sialnya Revan tidak memiliki nomor Siva. Kenapa selama ini Revan tidak pernah meminta nomor Siva? Padahal itu yang sangat penting. Gue susul ke rumah budenya aja. Revan bergegas berjalan ke rumah bude Siva yang tidak jauh dari rumah simbahnya. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Mbah Na tadi, Revan melihat Siva di halaman rumah sedang menggendong seorang anak kecil. Mungkin anak itu adalah anak budenya. "Siva!" teriak Reva membuat Siva menoleh. "Kak Revan?" Siva dan Revan duduk di teras rumah Mbah Na karena tadi Siva langsung mengajak Revan pulang. Siva mengatakan ada sebuah titipan untuk Revan dan sebuah salam permintaan maaf karena tidak berpamitan. "Ini untuk Kak Revan," kata Kak Ara. Siva harus memberikannya secara langsung. Tadinya mau Siva kasih pas di Jakarta. "Besok Siva udah balik Kak," ucap Siva menyodorkan sebuah kotak kecil untuk Revan. Revan merasa jantungnya berdetuk kencang. Kenapa Ara melakukan semua ini? Kenapa dia memberikannya hadiah? "Kapan Ara kembali ke Jakarta, Fa?" tanya Revan. Tidak mau menduga-duga lagi. "Kakak baca aja surat dalam kotak itu. Di sana nanti Kak Ara menjelaskan semuanya. Yang jelas, Kak Ara akan lama tinggal di sana. Dia sayang banget sama ibunya. Selama ini, Kak Ara ingin bisa membahagiakan ibunya setelah ayahnya membuat ibu Kak Ara sakit hati. Kak Ara akan ikut kemana ibunya pergi.
Ucap Siva membuat tangan Reva bergetar hebat. Jantungnya terasa diremas, sakit dan sesak. Dia tidak menyangka akan berpisah dengan Ara dengan keadaan kisah mereka yang belum usai. Ra, kenapa lu tega sama gue? Apa ini balasan lu buat buktiin apakah gue serius sama lu atau enggak? Gue janji akan memegang hati ini. Ra, suatu saat nanti gue bakal bawa lu kembali, membawa tulang rusuk dan pemilik hati ini kembali ke tempatnya.